Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyani Akbar dengan NIM 2304040066. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning yang telah saya siapkan. Saya berharap materi ini bisa menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, kita perlu mengetahui apa sih itu tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Baik, pemrosesan transaksi adalah aspek penting dalam berbagai sistem, baik dalam bisnis, perbankan maupun teknologi informasi. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat, divalidasi, dan diselesaikan dengan benar. Sedangkan Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu organisasi ke dalam satu platform terpusat. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang akan kita bahas. Nah, di mana materi itu menjelaskan 4 bagian dari siklus pengelolaan data dan aktivitas utama masing-masing bagian. Nah, siklus pengelolaan data terdiri dari 4 bagian utama, yaitu pengumpulan data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan distribusi data. Berikut penjelasan dan aktivitas utama dari masing-masing bagian. Yang pertama ada pengumpulan data, di mana aktivitas utamanya itu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor, formulir, survei transaksi, dan lain-lain. Menverifikasi keakuratan dan kelengkapan data, mengonversi data ke dalam format yang dapat digunakan. Dan yang kedua, ada penyimpanan data, di mana aktivitas utamanya itu menyimpan data dalam database, cloud, atau sistem penyimpanan lainnya. Mengorganisasi data agar mudah diakses dan dikelola. Menjaga keamanan dan privasi data melalui enskripsi dan kontrol akses. Dan yang ketiga ada pemrosesan data, di mana aktivitas utamanya itu membersihkan data dan memvalidasi data untuk menghilangkan kesalahan, lalu menganalisis dan mengelola data menggunakan algoritma atau perangkat lunak, dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Dan yang keempat itu ada distribusi data, di mana aktivitas utamanya itu menyajikan data dalam bentuk laporan, dashboard, atau visualisasi, lalu mengirimkan data kepada pengguna atau sistem yang membutuhkannya, dan memastikan bahwa data yang dibagikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di mana pengumpulan dan pengelolaan data transaksi memerlukan dokumen yang lengkap dan prosedur yang sistematis. Hal ini bertujuan untuk menjaga akurasi, menghindari kesalahan, serta mempermudah analisis keuangan dan audit. Perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi. Nah, di mana materi ini meliputi penyimpanan primer, sekunder, tersier, cloud, dan database. Setiap metode digunakan sesuai kebutuhan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas data. Untuk melindungi data, diterapkan backup, enskripsi, dan kontrol akses sehingga sistem tetap ada dan aman. Baik, materi yang keempat membahas sistem-sistem informasi yang disediakan SIA. Sistem informasi akuntansi menyediakan berbagai sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan serta operasional dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa sistem informasi utama yang disediakan oleh SIA. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, dan yang kedua ada sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem pendukung keputusan, dan keempat ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yang kelima ada sistem pengendalian internal dan audit, yang keenam ada sistem akuntansi keuangan, dan yang terakhir ada sistem akuntansi biaya. Nah, materi yang kelima itu membahas cara organisasi menggunakan sistem Enterprise Resource Planning untuk memproses transaksi dan menyediakan informasi. Nah, sistem Enterprise Resource Planning atau ERP adalah perangkat lunak yang membantu organisasi dalam mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis utama, termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, rantai pasok, dan lainnya. ERP kemungkinan perusahaan untuk memproses transaksi dan menyediakan informasi yang terintegrasi dalam suatu sistem pusat. Nah, sistem ERP membantu organisasi dalam memproses transaksi secara otomatis, mengingatkan efisiensi, dan menyediakan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan strategis.
Dengan ERP, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Baik, demikianlah pembahasan saya dalam video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.